Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kitab Al-Hadis dari kitab Bulughul Maram halaman 31, nomor hadis 87. Bismillahirrahmanirrahim. Yustanja, dibuat sesuci. Fi kulli wa'idin, dalam setiap yang satu minasabila ini dari dua jalan, yaitu depan dan belakang, bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Jadi 3 batu itu bisa untuk sesuci. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Abdullah bin Mas'ud, di situ ada angka 6. Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Wa adapun Abdullah bin Mas'ud itu al-Imamur Rabbani, imam yang mendidik, namanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Ummil Hudali, sahibu Rasulillah, yang menjadi temannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khadimuhu, dan pelayannya Rasul, wa hadus sabiqin al awalin, dan salah satu orang-orang yang terdahulu yang awal-awal, min kibaril badriyin, dari pembesarnya perang Badar, wa min nubala'il fuqaha, dan dari pilihannya orang-orang yang alim, orang yang faqih, wal muqarrabin, dan orang-orang yang mendekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama, masuk Islam siapa Ibnu Mas'ud, qadiman, lebih dulu, wa bidha, dan hafal siapa Ibnu Mas'ud, min fi Rasulillah, dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'ina suratan, pada 70 surat, wa fadha ilahu, dan kepadolan daripada 70 surat, kasiratan wa fadailu, adapun kepadolannya Ibnu Mas'ud, fadaidluhu, kelebihan-kelebihannya itu kasiratan, banyak sekali. Tufiya, diwafatkan siapa Abdullah bin Mas'ud bil Madinah, di Madinah, sanata 32 Hijriah. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, ata, mendatangi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak Amaroni al-Ghaita, pada Birak waktu itu. Pak Amaro, maka perintah siapa Nabi ini padaku, an atiyahu, agar membawakan aku pada Nabi, atau mendatangkan aku pada Nabi, bisalah sati ajarin, dengan 3 batu, yaitu 3 batu. Bahwa jatuh, maka menjumpai aku, menemukan aku, hajaro ini 2 batu, hanya 2. Walam ajid, dan tidak menemukan aku salisan, yang batu yang ketiga. Pada itu maka mendatangkan aku pada Nabi birausatin, dengan teletong yang sudah keras. Fakhodahuma, maka mengambil Nabi huma, pada hajaro ini, walqad, dan melempar siapa Nabi ar-rausata, pada rausah, kotoran yang sudah membatu. Waqala Nabi, hadaini rausah turiks rijisun, rijis. Nah, itu rijisun itu auriksun atau riksun. Kata-kata riksun itu di situ diartikan
an-najisu, itu najis. Itu sahih hadisnya, tidak boleh. Walaupun keras tapi apa itu istilahnya kotoran daripada himar atau kotoran daripada khail membeku, ya tetap tidak boleh dipakai digunakan untuk sesuci. Sahih. Jadi kata-kata riksun itu an-najisu, itu najis. Akhrajahu mengeluarkan pada hadis siapa al-Bukhari, yaitu bisahih dalam sahihnya Bukhari juz 1 halaman 256 raqamatis 156. Nah itu. Wajada dan menambah siapa Ahmad, Imam Ahmad bil Musnad juz 6 halaman 146 raqamatis 4299. Nah itu. Yang cetakan Syakir. Wa Daruqutni dan Imam Daruqutni juz Sunan dalam Sunan Daruqutni juz 1 halaman 55 raqamatis 5. Aktini, yaitu Daruqutni menambahkan lapat iktini bi ghairiha. Mendatangkanlah kamu nekakno sira Mas'ud ni padaku Nabi bi ghairiha dengan selain rausah. Jangan rausah itu. Rausah itu najis itu. Ini omongannya ataupun Nabi merintahkan iktini bi ghairiha, riwayat yang ditulis oleh Imam Daruqutni. An-na'yu larangan, yaitu judulnya anil istinja, untuk bersuci bil azmi dengan tulang, warausi dan teletong. Tidak boleh pakai tulang dan teletong. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah qala inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha, melarang siapa Rasul ayustanja, jikalau dibuat sesuci opo bi admin, tulang, aurausin atau teletong yang keras. Waqala, dan berkata Nabi, innahuma, sungguhnya admin dan rausin itu layu taharoni, tidak boleh dibuat sesuci apa admin dan rausin. Nah ini rawahu, bercerita pada hadis siapa Ad-Daruqutni wasohaha, dan mensohahkan siapa Daruqutni pada hadis. Itu angka 3 di situ. Daruqutni dalam kitab Sunan Daruqutni juz 1 halaman 56 raqamati 9, dan berkata Imam Daruqutni isnaduhu sahih, sanadnya hadis ini sahih. Bahkan Musyarrih menambah, juga dikeluarkan oleh Imam Uqaili dalam kitab Du'afa, beberapa yang menjelaskan kedhaifan hadis juz 4 halaman 310. Ini dikeluarkan seperti itu. Jadi kena apa? Nah, itu kan. Jadi dikeluarkan juga oleh Ibnu Huzaimah, yaitu yang mana Ibnu Huzaimah ini dalam kitab Ibnu Ajar Bitalkhis juz 1 halaman 109, dan aku tidak menemukan dengan lapat ini dalam kitab Bukhari ataupun Muslim. Nah, itu lapatnya hadzal al-Bukhari qaribin minhu. Cuman agak dekat lafadznya. Ketika selesai itu kan wala lawa Hurairah, setelah selesai Abu Hurairah itu menceritakan hadis ini, ma balul azmi waraus, itu kan. Ya, terus Nabi kena apa? Keadaan tulang dan teletong tidak boleh. Kalau Nabi hiya minta amil jin, itu termasuk makanannya jin. Itu akhrajul Baihaqi mutawalan. Hadisnya ya panjang itu. Dalam kitab Sunan Kubro juz 1 halaman 107 sampai 108. Itu lafadznya adalah alasannya ditanya oleh sahabat yaitu Hurairah ke Nabi. Nabi, kenapa tulang dan teletong itu tidak boleh untuk sesuci? Dijawab oleh Nabi,
bahwa itu makanannya jin. Makanya kita tidak boleh untuk menggunakan untuk sesuci. Sanadnya adalah sahih hadis ini. Nah, selanjutnya tanazzuhu sesuci min mal bauli dari kencing. Dari Hurairah juga. Wa anna amata dzabil qabri dan sesungguhnya meratanya umumnya siksa kubur itu minhu karena baul. Makanya kalau sesuci yang sungguhan karena rata-rata siksaan kubur yang ada itu terjadi karena cipratan kencing. Ya, tapi ya jangan terus puas-puas kita itu seperti biasa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intanzihu bersucilah kalian utlubul najahah minal bauli wabta'idu anhu. Mencarilah kalian untuk sesuci dari kencing dan menjauhlah kalian anhu jauh dari kencing. Jadi harus memang berhati-hati. Minal bauli dari kencing. Fa inna amata dabil qabri maka sesungguhnya umumnya siksa kubur itu minhu dikarenakan baul. Karena itu kita diusahakan sesuci betul gitulah dari kencing ini karena siksa kubur itu umumnya dari kencing ini orang itu tidak terlalu suci. Rawahu hadis ini hasan li ghairi. Rawahu cerita pada hadis siapa Daruqutni Imam Daruqutni yaitu dalam kitab Sunan Daruqutni juz 1 halaman 128 raqam 7 bahkan berkata Daruqutni as-shawab al-mursalun yang benar itu hadis ini adalah mursal. Nah ini. Ya, kalau dari Abi Hurairah lagi ada yang mengatakan istanjihu minat tanazzuh wa huwa al-bu'du bimakna tanazzahu. Nah, menjauh dan bersucilah kalian, mencarilah sesuci. Minal bauli fa inna matal qabri kebanyakan siksa orang itu disiksa di kubur minhu disebabkan baul tadi. Nah, ini ada yang mengatakan gitu, rawahu Daruqutni juga ada. Berarti hadis ini memerintahkan kita supaya menjauh dari kencing itu. Karena apa? Siksa umumnya, ya sesungguhnya siksa umum itu adalah tidak adanya menjauh atau hati-hati. Makanya ajalu fil qabri, siksa itu akan didatangkan di kubur karena itu. Itu telah ditetapkan sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim. Bukhari yaitu juz 1 halaman 317 raqam hadis 216. Muslim juz 1 halaman 240 raqam hadis 111. Dia juga yang mengatakan seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Walil Hakim dan itu bagi Imam Hakim. Nah, itu kan. Bagi Imam Hakim itu lafadznya lain. Imam Hakim dalam kitab Mustadrak juz 1 halaman 183 berkata Hakim sahih, hadisnya sahih ala syarti syaikhaini. Menurut persyaratan Bukhari dan Muslim wala arifu dan tidak tahu aku Imam Hakim lahu bagi hadis ilatan pada ilah penyakit. Bahwa fakot tapi disetujui hadis itu oleh Imam Dhahabi. Bahkan Imam Dhahabi mengatakan lahu bagi hadis itu syahidun. Ada saksi kebenarannya. Berbunyi gini. Aksaru adzabil qabri minal bauli. Kebanyakan siksa kubur itu dikarenakan kencing. Wa huwa sahihul isnad. Ini yang sahih sanadnya. Sahih hadis ini. Makanya ada macam-macam lafaz tapi tujuannya makna dan kandung konten yang ada di dalam sanad matan hadis itu sama. Tidak ada yang berbeda. Yajlisu duduk siapa orang liqadha'il hajat untuk mendatangi berak dan kencing muta'amidan sengaja alal yusra atau muta'amidan muktamidan seraya tetanggenan
ataupun duduk alal yusra atas kaki yang kiri. Itu caranya seperti itu, dongkrok tapi pakai kaki yang kiri atau bokong yang kiri. Itu kalau mau berak seperti itu keadaannya miring. Nah, miring. Wan Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata Suraqah, "Allamana telah mengajarkan kepada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala di dalam WC anak uda agar duduk kita alal yusra atas pantat atau kaki yang kiri. Watan siba dan memasang kita wanan siba al yumna pada kaki yang kanan. Kaki yang kanan jejak, yang kiri dilunggui. Nah, ini dhaif, dhaiful isnad. Rawal Baihaqi bisa nadin dhaifin dengan sanad yang dhaif yaitu dalam kitab Sunan Kubra juz 1 halaman 96. Bahkan Musarri menambah yaitu Al-Hazimi menambah dalam sanadnya di situ man la na'rifuhu. Ada ulama atau rawi yang tidak ku ketahui wala na'lamu bil babi wairihi. Dan juga kami tidak mengetahui dalam bab selain ini. Memang ya itulah orang ini kok tahu-tahu muncul, yaitu namanya ada ulama yang sanadnya itu kami tidak tahu dan dalam bab lain juga kami belum tahu. Ada yang mengatakan begitu. Nah, terusnya idza bala'atukum palyastatir palyantur dzakarahu salatsa marratin. Ketika telah kencing siapa tukum salah satu kalian palyantur maka hendaklah melirit siapa akad dzakarahu pada zakarnya akad dipelirit salatsa marratin dengan 3 kali. Dipelirit supaya habis isinya, jangan sampai keluar setelah selesai kencing mau wudu itu keluar. Wan Isa bin Yajidat an Abihi radhiyallahu anhu qala berkata siapa Isa qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa yang disebutkan apa istilahnya Suraqah bin Malik itu siapa? Wa Abu Sufyan. Itu dia itu namanya Abu Sufyan Suraqah bin Malik bin Jus'um al-Mutawaffa sanah 24 Hijriah. Jadi Rasul itu mengajarkan seperti itu angka Suraqah bin Malik itu. Sekarang Isa bin Abbas anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi itu idza balatukum falyantur dzakarau salatsa marratin. Ketika salah satu kalian telah kencing maka tidak dipelirit dakarnya 3 kali. Itu 3 kali. Wan Isa bin Yajidat an Abihi dari bapaknya radhiyallahu anhu qala berkata Isa. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bunyinya idza balat ketika telah kencing selesai kencing siapa dukum salah satu kalian palyantur maka hendaklah melirit ataupun menghabiskan siapa orang dzakarahu pada zakarnya. Jadi zakarnya disentuh dengan tangan kiri lalu dipelirit-pelirit salatsa marratin dengan 3 kali. Dhaif. Wa Ibnu Majah bisa nadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Dalam kitab Sunan juz 1 halaman 118 raqam hadis 326. Bahkan Imam Bushairi mengatakan dalam kitab Misbahul Jujajah juz 1 halaman 97 raqam hadis 131. Abi Dawud juga dalam kitab Marasil dari Isa bin Ajdad an Abihi wa Ajdada yuqalu Yajdad. Tidak benar yang mengatakan bahwa dia itu generasi sahabat. Adapun jam'ah itu dhaifun, orang yang lemah. Rawahul Imam Ahmad bis musnadihi. Imam Ahmad juga menceritakan dalam musnadnya dari wajah ini. Rawahu Musaddad bi musnadihi. Dasana Isa, dasana Jam'ah bin Saleh, dasani Isa bin Yajidat pada karohum maka menyebutkan Isa pada hadis ini. Bahkan waqala Abu Hatim bil Jurhi wa Ta'dil dalam kitab cacatnya rawi dan adilnya rawi juz 6 halaman 291. Wafil Ilal dalam kitab Ilal penyakit-penyakitnya rawi juz 1 halaman 41 raqam hadis
89. Hadis ini hadisun mursalun, hadis yang mursal. Salah satu rawi itu lepas, ada yang tidak disebutkan. Al-jam'u mengumpulkan bainal ijaroti, antaranya air, antaranya batu, wal ma'i dan air, indal istinja, ketika bersuci. Ya, yang baik itu kalau bersuci itu antara batu dan air dibarengkan. Setelah batu baru air, itu yang paling bagus. Ini Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sa'ala. Nabi itu tanya ahla Kubain pada ahli Kuba. Faqala, maka berkata Nabi, innallaha, sungguhnya Allah itu yusni, menyanjung siapa Allah alaikum atas kalian. Faqalu, kenapa kok kamu bisa dilem oleh Allah itu, kenapa? Faqalu, jawab mereka ahli Kuba, inna, sungguhnya kami itu nutabi'u, mengikutkan aku al-hijarata pada batu, al-ma'a pada air. Artinya kalau saya itu setelah sesuci itu pakai batu dulu, setelah batu baru air. Jadi dikumpulkan. Karena itulah dilem oleh Allah, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoharu, itu ayatnya. Dhaif hadis ini dhaiful isnad sahihul mutun. Nah, itu kan. Rawahu, cerita pada hadis siapa al-Bazzar, Imam Bazzar. Imam Bazzar itu adalah termasuk adapun Imam Bazzar itu Abu Bakrin Ahmad bin Amr bin al-Basri al-Hafidh Sahibul Musnadaini as-Saghir wal Kabir al-Mutawaffa sanah 292. Nah, ini itu Bazzar, bisa nadin dhaifin dengan sanad yang dhaif, yaitu juz 1 halaman 130, raqam hadis 247, yaitu namanya kitab Kasful Astar. Nah, itu. Wa asluhu, adapun asalnya hadis itu fi Abi Dawud, dalam kitab Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud juz 1 halaman 38, raqam hadis 44. Bahkan wasokhaha, dan mensokhekan pada hadis siapa Ibnu Zaimah. Ibnu Zaimah itu lam akthir ala tasih Ibnu Zaimah bima ladaya min maraji. Tidak luput aku atas sokheknya, pensokhehan daripada Ibnu Zaimah di dalam yang ada di depan saya dari beberapa rujukan, istilahnya ada rujukannya. Min hadis Abi Hurairah biduni dzikril ijarah, dengan tanpa menyebut kata-kata ijarah. Jadi itu yang sahih. Ya, jadi bukan satu-satunya, justru kalau menambah ada ijarah di situ, inna, sungguhnya kami tunutabi'u, mengikutkan aku al-hijarata pada batu, al-ma'a pada air. Seolah-olah pakai batu itu kalau sesuci wajib. Nah, itu hanya kata-kata sanjungan. Kenapa ini mutawarik? Berarti kesimpulan daripada hadis ini, orang mutawarik itu bagus, itu kan. Sehingga kalau sampai ijarah, kata-kata ijarah kami ikutkan setelah pakai batu dengan air, itu seolah-olah harus pakai batu, itu yang salah. Tapi pakai batu ini adalah kata-kata mutawarik, supaya apa? Lebih suci lagi, itu dengan adanya memakai air, memakai batu itu. Setelah kita pakai batu, diikuti serta itu dengan air. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Besok akan kita sampaikan al-babus samin, bab yang ke-8, yaitu babul ghusli wa hukmul junubi, babnya mandi dan hukumnya junub. Nah, ini penting sekali ini, karena apa? Hal-hal yang penting biasa kita lakukan setiap saat, setiap hari, yaitu kan babnya mandi dan hukumnya junub. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullah khairan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, disilakan sebelum kita tutup dengan doa, yaitu kafaratul majlis. Silakan.